Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pengkomunikasian visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Anggeriono dan Ibu Norani Yanwa Subandi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Afiatul Rizkia, bisa dipanggil Bu Vivin. Saya bertugas di SDN Pandian 5, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb, selaku pengajar praktik bagi Bapak dan Ibu CGP yang ada di SMA 1 Batuan ini. Sebelumnya saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Santri, saya selaku moderator pada kegiatan hari ini akan menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu CGP. Jadi pada kesempatan ini nanti Bapak Ibu CGP itu akan menyampaikan visi sebagai guru penggerak dan prakarsa perubahan yang akan mereka lakukan ke depan terkait pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi nanti kita akan berdiskusi bersama apakah visi yang mereka susun itu sudah benar-benar sesuai dan berpihak kepada murid. Sekian Bapak Ibu pembuka dari saya. Selanjutnya akan diberikan arahan oleh Bapak Kepala Sekolah apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bapak dan Ibu CGP terkait visi yang mereka susun nanti. Terima kasih, saya silakan kepada Bapak Haji Sabit untuk memberikan arahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bisyahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Ibu Afiatul Rizkia sebagai pengajar praktek ya. Pengajar praktek. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman dari calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Batuan serta hadirin Bapak-bapak dan Ibu warga SMA Negeri 1 Batuan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bersama-sama hadir dalam rangka ikut pendampingan calon penggerak, guru penggerak yang insyaallah tema kegiatan hari ini adalah visi dan prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan oleh calon-calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1. Salam dan salam kita berikan kepada kita besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita paham semuanya bahwa visi adalah sesuatu yang ada di atas sana, sesuatu yang menjadi satu tujuan pikiran kita bersama. Pikiran bersama apa? Pikiran bersama bagaimana pengelolaan program dan hasil program di SMA Negeri 1 Batuan ke depan. Ini sangat penting bagi kita karena apa? Ini akan memberikan arah, motivasi kepada kita, tujuan bersama kepada kita dalam rangka melaksanakan program-program pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Batuan serta program-program lain yang sifatnya administratif terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Hari ini teman kita yaitu Pak Hendiono dan Bu Nori insya Allah akan juga menyampaikan visi. Bisa jadi Bapak-bapak visi 2 orang guru calon penggerak ini ya bisa jadi ya tidak sama konsepnya dengan visi ada di sekolah kita. Bisa jadi. Karena apa? Karena
bisa jadi dua orang ini mempunyai katakanlah fokus program pembelajaran yang ada di sekolah ini yang berbeda. Kita tahu Pak Heri adalah guru kimia, Bu Nora adalah guru bahasa Inggris. Intinya Pak Heri mungkin barangkali visi yang Pak Heri sampaikan nanti bisa jadi memang mungkin berbeda dengan visi yang ada di sekolah ini, karena Pak Heri fokus pada bagaimana pembelajaran fisika di sekolah ini dan bagaimana pembelajaran fisika ini bisa mempengaruhi dan perilaku anak-anak didik Pak Heri atau mungkin warga sekolah yang lain yang terkait dengan materi pelajaran yang Pak Heri sampaikan. Bisa juga yang Bu Nora berbeda. Ya, Bu Nora karena pengajar bahasa Inggris mungkin visinya bisa jadi visi dalam bahasa Inggris. Ya, karena saya terus terang saya belum tahu ya visinya. Atau bisa jadi visi Pak Heri dan Bu Nora itu barangkali sama dengan visi yang ada di sekolah ini, yaitu beriman dan bertakwa, berprestasi dan berbudi, berdaya lingkungan. Nah, ini yang barangkali mungkin menjadi visi utama bagi dua pengajar ini. Kemudian dari visi utama itu di breakdown lagi menjadi beberapa visi-visi yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita tertentu. Ini yang barangkali bapak-bapak dan ibu termasuk guru-guru yang lain, materi yang lain, guru materi yang lain barangkali ke depan, karena memang di dalam kurikulum implementasi kurikulum Merdeka ini memang setiap guru ya harus melaksanakan, mengimplementasikan apa yang ada di kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah pernah saya WA-kan kepada teman-teman guru ya, bahwa untuk menjadi guru sekolah menengah itu adalah tugas dan tujuan, tugas-tugas dari Bapak Ibu semuanya ya, terutama yang memang dari sisi umur ya, yang dari sisi umur memang masih memungkinkan untuk ikut sekolah untuk ikut guru perguruan ya, calon guru perguruan ya. Tapi barangkali yang memang sudah melebihi umurnya sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan ya, mungkin bisa jadi tidak bisa menjadi guru penggerak, tetapi dalam prakteknya, pelaksananya di dalam pembelajaran itu harus meniru pola-pola yang diterapkan di dalam implementasi kurikulum mereka. Barangkali itu yang memang sangat penting dalam hal ini. Karena apa? Ya, kita tahu bahwa di implementasi kurikulum mereka ada dua hal yang barangkali memang harus menjadi perhatian kita, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pelajaran dengan pembaruan ya. Jadi itu yang harus menjadi motivasi kita bersama, bagaimana pembelajaran dengan pembaruan itu dan pembelajaran dengan yang berdiferensiasi itu harus Bapak Ibu laksanakan setiap kali pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Dan pembelajaran itu harus bertumpu pada karakteristik siswa masing-masing. Ini yang barangkali sangat membedakan dengan pembelajaran yang kita laksanakan pada kurikulum 13 ya. Kalau kurikulum 13 mungkin lebih kepada pemilihan metode ya, langkah dan teknik pembelajaran yang barangkali mungkin harus disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Tetapi kalau di dalam kurikulum implementasi kurikulum mereka, yang harus pertama kali diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah karakteristik siswa, siapakah siswa yang akan mengikuti pembelajaran dan bagaimana model pembelajarannya harus disesuaikan dengan karakter siswa masing-masing. Karena apa? Ya, karena bisa jadi memang setiap siswa itu berbeda. Ya, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Bahkan dalam kurikulum pembelajaran berdiferensiasi itu, ketika Bapak dan Ibu melaksanakan assessment ya, assessment subsumatif misalnya, bisa jadi
soal tugas yang harus dikerjakan untuk mendapatkan nilai di dalam pembelajaran itu bisa jadi ekstrimnya setiap sisi bisa jadi berbeda. Tidak harus dengan satu soal. Kalau satu soal berarti kita masih terpengaruh dengan K13. Ya, tapi dalam kurikulum pembelajaran yang berdiferensiasi itu intinya asesmen kepada setiap siswa itu berbeda antara satu siswa dengan siswa lain. Tapi bisa jadi sama karena Bapak dan Ibu mungkin memahami bahwa siswa yang satu itu dengan siswa yang satunya adalah mempunyai karakter yang sama, ya, sehingga barangkali itu saja Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti Bu Nora dan Pak Ferry akan menyampaikan, Pak Haryono akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang akan dia laksanakan di SMA Negeri 1 Patuan, ya. Dan mohon Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, disertai dengan evaluasi, ya. Dan mungkin ada sesuatu yang kurang, ada yang lebih, ya sampaikan kepada Bu Nora dan Pak Heri. Dan itu saja. Terima kasih Ibu pendamping hadirnya juga di tempat ini. Mudah-mudahan kegiatan pendampingan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji Sabit yang telah berkenan memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan diskusi pada hari ini. Selanjutnya, boleh saya sampaikan sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Sabit mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu pastinya sudah tahu bahwa pembelajaran diferensiasi itu ada 3 hal yang bisa dilakukan, baik diferensiasi konten, proses ataupun produk yang dihasilkan oleh siswa nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu berkenan hadir dalam rangka pendampingan individu 2 calon pengurus penggerak angkatan 5. Saya Hermano dari Sekolah Pendidikan Tuan bersama pendamping saya di Bapak Rizky SPD. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya juga ingin berbagi. Saya ingin berbagi pengalaman-pengalaman menarik yang saya dapatkan di guru penggerak kepada Bapak Ibu. Semoga ini menjadi sebuah motivasi bagi Bapak Ibu untuk mengikuti program guru penggerak di angkatan selanjutnya. Terutama saya ucapkan selamat kepada Bu Junaida yang sudah lolos di pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Semoga ke depan semakin banyak Bapak Ibu guru kita yang juga bisa mengikuti kesempatan lolos dan mengikuti pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, next. Yang pertama saya ingin berbagi praktik baik Bapak Ibu. Apa yang kami dapatkan di selama pembelajaran pendidikan guru penggerak. Yang pertama di modul 1. Modul 1 itu dapat modul 1.1 itu refleksi filosofi pendidikan nasional Ganjar Dewantara. Satu hal yang perlu kita pahami bersama, sadari bersama bahwa murid itu bukan tabula rasa, bukan kertas kosong yang bisa kita lukis dengan seenaknya. Itu yang saya dapatkan dari pembelajaran di modul 1.1. Intinya di situ. Murid itu sudah terlahir, mereka istimewa dengan karakteristik, potensi dan bakatnya masing-masing. Ini harus dipahami. Jadi kita sebagai guru itu harus menebalkan lakunya. Mereka seperti kertas yang sama, tapi sudah ada lukisannya. Tugas kita untuk menebalkannya. Kerja. Nah, ibaratnya sama seperti ini, Bapak Ibu. Kalau saya dapatkan di unsur satu ini. Seandainya pendidikan itu seperti sawah, maka guru itu adalah pak taninya. Pak tani tidak bisa memilih. Kalau dia memang benihnya jagung, tidak mungkin dia memberikan yang tumbuh adalah padi. Tidak bisa. Yang bisa adalah dia merawat, menyayangi, memberikan sinar yang baik, pemupukan yang baik. Jadi benih yang ditanam akan tumbuh subur. Jadi bukan memimpikan bahwa jagung yang ditanam akan tumbuh padi, bukan. Tapi kita memberikan
perhatian khusus bagaimana untuk menjadikan benih jagung yang ditanam itu menjadi berkembang dan berbuah dengan baik. Saya kira itu yang saya dapatkan. Oleh karena itu, maka peran pendidik itu yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Menuntun, bukan mencetak. Tapi mereka sudah punya. Tugas kita adalah menuntun seperti Pak Tani. Yang kedua, tentu kalau kita tadi ibaratkan seperti seorang petani, kita adalah tukang kebun kehidupan. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak sesimpel Pak Tani. Pak Tani di sebuah petak sawah semua ditanam padi, semua ditanam jagung. Tetapi dalam kelas kita yang kita rasakan, yang kita dapatkan, seanak-anak itu berbeda dari karakter kita masing-masing. Tugas kita lebih ribet daripada Pak Tani, lebih ribet. Menjadi sebagai tukang kebun kehidupan. Kalau sawah jelas, satu petak isinya padi. Kalau Pak Marsuki punya garam, ya gimana perlakuannya supaya itu bagus? Semuanya sama. Tapi kalau kita di kelas tidak begitu. Maka oleh karena itu, yang pertama harus kita lakukan adalah pendidikan kepada anak-anak. Ini sejalan dengan filosofi Kajian Dewasa. Yang keempat adalah kita harus merencanakan dan melaksanakan pendidikan yang menghamba kepada anak. Artinya kita memang betul-betul menganalisa, mendiagnostik, mengidentifikasi apa sih mereka, bagaimana sih mereka, bagaimana kebutuhan belajar mereka, bagaimana kesiapan belajar mereka, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada mereka. Saya kira itu di modul 1.1 dari next. Nah, kesemuanya di akhir dari pembelajarannya adalah bagaimana nanti terwujudnya merdeka belajar dan berstudi. Jadi seperti ini semboyan Ki Hajar Dewantara Ingarso Suntulodo Ingmadya Mangunarso Kepunyaan. Jadi inilah sebenarnya yang semangat yang harus selalu tumbuh pada diri kita sebagai pendidik. Jadi di depan kita memberikan sebagai teladan, kita memberikan motivasi, tengah dan di belakang kita menjadi pendorong bagi mereka untuk selalu maju. Saya kira itu. Kalau pengen melihat hasilnya silakan kita di channel saya ya. Sedikit promosi. Jangan di-style terlalu lama. Lanjut Pak. Ya, saya mencoba menginterpretasikan apa yang saya dapat di modul 1.1 dalam sebuah lagu. Dulu sudah pernah kita setel Bapak Ibu ya. Dulu pernah kita setel. Yang di modul 1.2 untuk mewujudkan semuanya itu, maka menjadi penting kita sebagai guru harus memahami dan melaksanakan nilai dan peran guru. Ya kalau di sini guru penggerak. Ini semuanya bisa terwujud Bapak Ibu jika dilaksanakan secara kolaboratif bersama-sama seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Tidak bisa secara parsial, tidak bisa hanya menggantungkan kepada satu orang guru penggerak, tidak bisa. Ini harus semuanya, makanya itu kami berbagi. Ini loh yang harus kita punya. Yang pertama adalah nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu yang pertama adalah berpihak pada murid, mengutamakan kepentingan perkembangan murid, bukan pemuasan diri kita pribadi sebagai guru, bukan. Tapi kita harus memperhatikan bagaimana perkembangan murid-murid kita dalam belajar. Yang kedua, mandiri. Jadi kita sebagai seorang guru harus selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat, secara mandiri, merencanakan dan melakukan perbaikan, sehingga pembelajaran demikian terus berkembang demi melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, reflektif. Ini Bapak Ibu yang mungkin jarang kita lakukan, bahwa kita harus selalu merefleksi, mengevaluasi diri dari setiap kegiatan ataupun pembelajaran yang kita lakukan. Ini yang mungkin belum optimal kita lakukan, maka saatnya kita melangkah sekarang untuk merefleksikan. Di akhir pembelajaran kita mencoba merefleksikan bagaimana pembelajaran saya. Bagaimana itu refleksinya? Bisa diri kita sendiri, bisa meminta teman untuk datang ke kelas kita mengobservasi kemudian memberikan umpan balik, bisa dengan menanyakan kepada siswa untuk refleksi. Untuk refleksinya monggo, silakan. Yang penting kita harus selalu merefleksikan. Kalau kita dalam posisi sebagai guru, yang merefleksikan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah kolaboratif. Kesemuanya Bapak Ibu bisa dilakukan kalau itu dilaksanakan secara kolaborasi atau bekerja sama bersama-sama. Dengan berkolaborasi semuanya akan terasa lebih ringan dan terasa lebih mudah.
Saya kira itu. Kemudian yang kelima terakhir Pak, nilai guru penggerak, inovatif. Jadi seorang guru sekarang dituntut dengan perkembangan yang semakin cepat gitu ya, kita selalu memunculkan gagasan yang segar dan tepat guru. Kita harus pantang menyerah dan jeli melihat peluang bagaimana pembelajaran itu bisa meningkat dan berpihak kepada murid, melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Itu saya kira nilai-nilai yang harus ditetapkan dalam kita di sekolah, peran guru. Kemudian yang kedua, peran guru penggerak itu juga ada 5. Jadi yang pertama jelas pemimpin pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua diharapkan menjadi coach bagi guru lain. Kemudian pendorong kolaborasi. Harapannya kami di guru penggerak adalah menjadi pendorong kolaborasi di sekolah. Kemudian bagaimana kami mencoba mewujudkan kepemimpinan bagi murid. Karena bagaimanapun murid ini adalah yang wujud Indonesia di masa depan. Bagaimana citra Indonesia di masa depan? Mereka adalah pemimpin bangsa yang akan menggantikan posisi kita hari ini. Jadi kita harus melatih juga mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Dan terakhir, bagaimana guru penggerak itu harus bisa menggerakkan komunitas praktis. Itu yang saya dapatkan di modul 1.2. Lanjut Pak. Nah, dalam rangka itu, Bapak Ibu, setiap guru itu pasti punya impian terbaik. Sekolah, apalagi sekolah ya, guru itu pasti punya impian terbaik. Agar impian tersebut bisa tergambar nyata, maka harus disusun sebuah visi. Visi itu membantu kita melihat kondisi saat ini sebagai start dan garis finish, membayangkan garis finish seperti apa yang akan kita capai. Visi ini bukan saklek Bapak Ibu. Visi ini bisa kita revisi. Kalau misalnya begini, dengan perkembangan harus revisi. Bukan sesuatu yang dilarang merubah visi. Jadi harus selalu dievaluasi dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Next Pak. Nah, visi yang dirancang haruslah sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, visi itu harus memiliki makna yang kuat, mengutamakan atau berfokus pada kepentingan murid, memenuhi kebutuhan belajar murid berlandaskan karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memiliki tujuan jangka panjang dan mengikuti perubahan zaman. Yang ketiga, dapat dikomunikasikan, dimengerti dan dijalankan oleh seluruh warga sekolah. Next Pak. Nah, ini visi SMA Negeri Batuan. Tadi sudah saya katakan bahwa visi kita di sini beriman dan bertakwa, berprestasi serta berbudaya yang kuat. Visi ini perlukah direvisi lagi? Nanti kita ada saatnya ya Pak Ibu ya. Ada saatnya kita di rapat kerja tahunan. Insya Allah tahun pelajaran 2023-2024 kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Maka satu hal yang perlu kita kaji ulang tentang visi sekolah ini. Nanti saatnya di saat raker itu kita bersama-sama mengkondisikan bagaimana ini sebenarnya, apa yang kita harapkan di sekolah ini, tujuannya apa saja. Kemudian dari visi itu kita turunkan. Kalau dulu namanya misi Bapak, nanti saya jelaskan sebentar. Kalau dulu namanya misi, dan ini ada prakasa budaya. Oke, itu visi sekolah kita. Nah, sebelum menyusun visi, kami di pendidikan guru penggerak itu diminta untuk berimajinasi. Apa? Setelah kami pelajari modul 1.1, 1.2 kami diminta berimajinasi. Apa impian kami di masa depan? Tentu yang saya harapkan, saya memimpikan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, fasilitas yang memadai, dan tentu pembelajarannya berpihak pada murid. Dari kondisi yang seperti itu, saya harapkan siswa dapat memperoleh kemerdekaannya dalam belajar. Itu yang saya ingin, memperoleh kemerdekaannya dalam belajar, kemudian memperoleh kesempatan bagi dia untuk menjawantahkan apa-apa yang ada dalam profil pelajar Pancasila, 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila, dan tentu sesuai dengan visi sekolah, maka siswa harus memiliki tekad yang kuat untuk berbudaya lingkungan. Harapannya nanti suatu saat siswa-siswa kita akan sukses mengembangkannya menjadi pemimpin yang kompeten di masing-masing, dengan tetap dia memiliki profil pelajar Pancasila. Itu apa itu? Nah, ini visi saya menjadi guru belajar sepanjang hayat dalam rangka menuntut kodrat murid menjadi pembelajar unggul yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Sesuai dari apa saya impikan, bahwa poin yang pertama itu saya ingin menjadi pembelajar yang unggul. Bagaimana belajar yang unggul? Maka mereka harus merdeka dalam belajar.
kemudian memiliki profil pelajar Pancasila. Yang jelas itu bisa tercapai jika kita bisa mengimplementasikan bersama-sama seluruh stakeholder di sekolah ini proses pendidikan yang berpihak pada murid dan mereka belajar. Bisa intermezzo sebentar Pak? Sebelum itu Pak, video sebentar. Boleh. Ini saya dapatkan juga Bu, di guru penggerak asik. Ini sudah motivasi. Mari saya bersama Ibu. Iya benar. Nah, dari film pendek tadi sesuatu yang menghibur sekali. Apa yang ada dibayangkan Bapak Ibu? Mungkin bisa diceritakan satu orang dari teman tadi. Ada yang mencoba jujur? Orang itu harus punya impian atau keinginan atau tujuan. Kemudian untuk mencapai itu harus dipersiapkan betul apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa mencapai tujuan, impian dan semua keinginan itu. Di perjalanan pasti kita bertemu dengan segala halangan, rintangan yang kita tidak boleh panik, harus punya solusi dalam menangani segala yang akan kemungkinan yang akan terjadi
pada setiap proses untuk mencapai itu. Kemudian satu hal yang mungkin saya lihat juga, untuk bisa mencapai sesuatu kita harus bergerak dan bergerak sehingga ada lompatan-lompatan pencapaian dalam sebuah keinginan dan perencanaan serta persiapan. Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih luar biasa. Luar biasa. Ya, kalau kita perhatikan tadi ya, film tadi Bernard itu jangankan mendaki gunung yang tinggi itu tadi. Untuk di ke atas selama hari saja dia tidak mampu. Jatuh. Tapi kemudian punya ketika melihat dia punya suatu impian kesana jauh sekali kayaknya. Makanya dia berusaha mempersiapkan sesuatunya dengan strategi, dengan rencana yang matang. Dia akhirnya melangkah untuk mendaki. Nyampe di tengah tadi, tiba-tiba Pak William jatuh. Dia panik, kemudian baru menyadari. Setelah kehilangan perawatannya, dia baru sadar bahwa dia punya kuku tajam yang bisa nancap. Dia punya potensi. Dia punya potensi kekuatan dalam dirinya yang bisa digunakan untuk mewujudkan visi yang dia inginkan. Dan dari tadi kita, Bapak Ibu, visi itu memang harus jauh, Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi seolah-olah si Bernard ke atas rumah saja tidak nyampe, tapi bayangannya, impiannya mendaki gunung es yang tinggi. Benar kata Bu Junaida, halangan, tantangan, hambatan pasti akan dihadapi. Tapi itu jangan membuat kita menyerah. Kita harus menggali potensi diri dalam diri, kekuatan kita, nah, untuk mencapai visi. Kemudian dari situ kemudian kami diperkenalkan dengan inquiry apresiatif, bahwa dalam mewujudkan visi itu harus sebagai pendekatan manajemen perubahan kolaboratif berbasis kekuatan. Jadi pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Jadi kekuatan potensi sekolah, hal baik apa yang sudah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi itu Bapak Ibu, kami diperkenalkan dengan manajemen paradigma manajemen perubahan inquiry apresiatif. Kemudian tahapan dari IA ini, inquiry apresiatif itu adalah dari visi kita turunkan menjadi tujuan-tujuan rinci yang disebut sebagai prakarsa perubahan. Mungkin kalau tidak salah dulu namanya misi. Sekarang diturunkan menjadi prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan disusun berdasarkan identifikasi kekuatan positif dan aset yang dimiliki murid dan sekolah, kemudian menyusun langkah pelaksanaan prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja. Bagja itu singkatan Bapak Ibu. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan akhir eksekusi. Jadi ketika sudah mendapatkan satu prakarsa perubahan, maka yang pertama buat pertanyaan utama apa? Kemudian ambil pelajaran, siapa guru yang pernah melakukan ini misalnya. Nanti lengkapnya di channel, tapi kan di sini, tapi lengkapnya ada di channel saya. Lah, promosi lagi. Jadi itu barunya tahapan Bagja itu seperti itu. Biar tidak terlalu lama diskusi kita. Kemudian selanjutnya, nah ini prakarsa perubahan yang mencoba saya terapkan di sekolah. Yang pertama tentu ini sebenarnya adalah program rutin sekolah ya. Jadi kegiatan yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa serta akhlak mulia dengan kegiatan rutin sekolah, menerapkan 5S sudah kita laksanakan, tapi kita harus bersama-sama membuat ini tetap jalan, bahkan lebih meningkat. Menerapkan 5S, menyambut murid sebelum jam masuk ke gerbang sekolah, kemudian mengawali pembelajaran dengan pembacaan surat Yasin di hari Selasa sampai Jumat, sholat duhur berjamaah, dan Jumat beramal. Tentu harus kita amankan, kita secara bersama-sama berusaha menerapkan ini, menerapkan program-program yang sudah menjadi keputusan sekolah dalam rangka menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid.
Kemudian yang kedua, prakarsa perubahan yang saya lakukan adalah menciptakan budaya positif di kelas dengan membuat keyakinan kelas. Sudah kami diseminasikan dulu juga, diseminasikan tentang budaya positif. Itu kalau mau lihat video saya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan disiplin positif dengan segitiga restitusi. Kami juga sudah menyampaikan Bapak Ibu. Tinggal sekarang actionnya ya, kita coba prakarsa perubahan bahwa bagaimana siswa itu mempunyai disiplin positif dengan langkah-langkah tidak menghukum, tetapi memberikan segitiga restitusi. Ya, segitiga bagaimana itu menyadari bahwa kesalahannya, kemudian mencoba memperbaiki, menemukan sendiri solusi untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Kemudian yang keempat, prakarsa perubahan yang saya terapkan adalah meningkatkan keaktifan dan kemandirian siswa dalam pembelajaran kimia melalui pembelajaran kolaboratif. Ini saya coba terapkan terus sambil belajar, mencari refleksi, mencari kekurangannya di mana. Jadi selalu saya lakukan pembelajaran kolaboratif di dalam kelas. Yang terakhir, meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional. Ini satu hal yang mungkin kami butuh kesempatan lain untuk memberikan berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu. Kami mencoba terapkan di kelas, nanti dari hasil yang kami terapkan, kami akan mencoba berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu. Bagaimana sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional. Mungkin itu prakarsa perubahan dari saya. Ini visi yang coba saya susun. Jadi target utamanya adalah sebenarnya profil belajar Pancasila 6 dimensi. Tapi saya coba kembangkan dari visi sekolah dan saya ambil sebagian yang sekiranya mampu saya terapkan dalam beberapa tahun. Kemudian jika ini berhasil, maka saya akan menginjak lagi merevisi visi saya untuk kemudian menyesuaikan dengan perkembangannya. Maka saat ini visi saya adalah saya sendiri, saya bertekad untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam rangka menuntun kodrat murid menjadi pembelajar yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan berbudaya lingkungan melalui merdeka belajar. Jadi target utamanya adalah bagaimana saya bisa, saya sendiri dengan kemampuan saya berusaha meningkatkan kompetensi bagaimana melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan bagi siswa. Target utama saya itu bagaimana memberikan pembelajaran yang memerdekakan bagi siswa. Bagaimana supaya merdeka? Yang bisa saya lakukan adalah membuat anak-anak itu untuk menjadi mandiri dan kreatif. Target saya di situ. Bagaimana saya mencoba anak-anak itu bisa mandiri. Tentu di sini mandiri dalam pembelajaran kan ada setelah tadi dijelaskan oleh Bu Vivi bahwa diferensiasi pada tiga, diferensiasi konten, proses dan produk. Maka dari diferensiasi konten ini dengan menggunakan gaya belajar anak sedikit ya, gaya belajar anak ada yang audio visual, kemudian kinestetik, audio visual dan kinestetik, itu mereka bisa mandiri belajar, kemudian bisa meningkatkan kreativitas. Saya kira itu mungkin monggo saya butuh masukan demi penyempurnaan diri saya. Ini kan memberikan satu orang, tentu akan berbeda ketika banyak orang, banyak guru yang memberikan masukan kepada saya demi perbaikan diri saya. Monggo. Monolog dikatakan 10. Sebenarnya saya monolog tadi beliau, tapi kalau saya tak buang terus. Terima kasih Pak Heri untuk redaksinya aja kodrat. Nanti bisa diulang teman-teman. Kodrat itu kodrat. Ya, intinya sama sih dari Bonora tadi. Di sini kan tujuannya Pak Heri nanti kan membentuk pembelajar yang beriman dan bertakwa berakhlak mulia. Itu juga ada di Bonora. Tapi ini sudah dijabarkan oleh saya. Mandiri kreatif itu mungkin tadi sudah diterampil lagi ya. Karena manusia terampil itu manusia mandiri juga, gitu kan. Dan berbudaya lingkungan melalui pendidikan. Intinya sama, hanya ada jauh beda. Tapi yang menarik tadi yang disampaikan Pak Heri tadi bahwa dulu tadi diibaratkan oleh Pak Heri sebagai petani tadi itu. Saya juga sangat
tertarik sekali. Bahwa petani tadi kan menanam padi gitu kan, menanam jagung gitu. Tapi kalau menanam padi belum tentu tumbuh jagung kan ya. Saya yakin tidak bisa, bagaimanapun tidak bisa. Secanggih apapun fasilitas dan sarananya pasti tidak bisa. Yang bisa dirubah adalah mereka yang berkarakter padi menjadi unggul, kan itu kan. Mereka yang berkarakter jagung menjadi produk yang unggul. Dan tidak boleh mereka dirubah padi jadi jagung, jagung jadi padi, kan gitu kan. Secanggih apapun. Karena apa? Pertumbuhan padi saya anggap aja karakter mereka itu pasti ada faktor internal dan eksternal. Kalau pertumbuhan seperti itu, kalau ingin menjadi produk unggul kita bersihkan lingkungan sekitar padi, termasuk tanaman pengganggu, rumput pengganggu, ataupun binatang-binatang pengganggu. Kalau mereka itu sudah tidak ada bersih, insya Allah mereka akan menjadi produk unggul. Itulah tugas kita. Guru itu harus sabar, ikhlas, ya istiqomah. Memang tidak sehari dua hari. Kita itu luar biasa ya. Hampir tiap hari terjadwal. Kadang-kadang mood kita enak, kadang-kadang tidak enak. Tadi malam sudah membuat media pembelajaran yang bagus. Ternyata yang kita hadapi kurang semangat. Akhirnya kita blank. Seperti itu. Sama yang disampaikan Bu Nora tadi. Apa ya? Bu Nora sangat semangat lagi membuat semangat juga membuat hal-hal yang sangat kreatif dalam bidang pembelajaran media pembelajaran. Oke lah 1-2 hari kadang-kadang kita nyaman. Seminggu depan los lagi. Nah itulah tugas kita sebagai guru itu luar biasa. Terima kasih mungkin dengan adanya guru penggerak ini mudah-mudahan istiqomah. Takutnya nanti tidak sebanyak hayat ya. Takutnya karena karena punya misi. Takutnya misinya akan diminta pertanggungjawaban sama Allah ya. Sebanyak hayat masalahnya. Ya takutnya setelah ini PKB selesai, akhirnya los semua kan itu kan mana gitu loh. Terima kasih itu saran dari masukan saya. Luar biasa, terima kasih. Alhamdulillah, sebuah pencerahan. Belum ikut guru penggerak tapi sudah ikut tergerak. Dan saya berharap Pak Edi akan ikut di program selanjutnya untuk lebih mendalami apa-apa yang kami pelajari selama ini di program guru penggerak. Benar sekali Pak Edi. Tadi saya sampaikan bahwa guru itu tukang kebun kehidupan. Tidak seperti Pak Tani. Kalau Pak Tani selesai, sawah satu petak ditanam padi selesai. Tapi itu kan bermacam-macam. Dan tadi disebut juga oleh Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, semoga tetap istiqomah. Allah meneguhkan tekad kita untuk selalu memberikan belajar ya, dan memberikan pembelajaran terbaik. Tadi Pak Edi sampaikan, ini sebenarnya masuk sedikit ke pembelajaran sosial dan emosional. Gimana kalau saya tadi malam sudah menyiapkan, tiba-tiba seperti ini terjadi. Ini terjadi Pak Edi. Dan ini terjadi setelah saya mempelajari modul ini, pembelajaran sosial emosional. Jam 3.4 saya ngajar di 51. Jam 6.7 saya ngajar 252. Saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya dapatkan, walaupun tidak maksimal karena ini percobaan pertama. Tentu banyak sekali kekurangan, terutama bagaimana saya dalam manajemen waktu. Tapi saya puas di MIPA 1 itu berjalan sesuai skenario yang saya susun. Anak-anak bisa jalan jam 3.4, jam 6.7 blank. Anak-anak itu saya masuk sudah ada yang mulai tidur di belakang. Nah, disitulah kemudian sebagai guru kita harus mempelajari yang namanya pembelajaran sosial dan emosional. Di lain waktu lagi ya. Nah, tapi saya berharap ketertarikan Pak Edi untuk mempelajari ini akan menyebabkan Pak Edi mendaftar di program guru. Juga Pak Marsuki dan Bu Raja Abdina. Terima kasih masukannya Bapak. Monggo yang lain Ibu. Iya. Apa itu? Terkait visi yang dibuat itu untuk pribadi sendiri apa memang nantinya bisa dimasukkan ke visinya sekolah? Kalau misalnya yang punya Pak Heri ini, kalau misalnya mengenai pembuatan visi itu meskipun dari pribadi itu akhirnya muaranya menjadi visi sekolah, ya. Kalau menurut saya punyanya Pak Heri menjadi pembelajar sejatinya itu tidak usah ada guru ada murid gitu.
Jadi kalau sudah murid yang dituntut untuk belajar sejati, otomatis gurunya itu sebelumnya sudah harus gitu. Mungkin gitu. Jadi dimasukkan ke siswanya saja itu pembelajar sejati, sehingga mengandung makna bahwa gurunya sudah lebih dituntut lagi untuk itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Jadi ini memang visi saya sebagai guru penggerak. Jadi visi setiap orang itu pasti punya impian. Saya pun punya impian. Bagaimana saya menginginkan murid, tadi saya katakan di slide saya, menginginkan bagaimana sih murid-murid saya dalam pembelajaran saya. Tentu dari visi-visi semua yang punya guru-guru yang ada di sini itu akan kita ambil, kita ramu di dalam rapat kerja tahunan. Bagaimana sebenarnya visi yang sekolah inginkan? Dari kita inginkan untuk menjadi visi sekolah, bukan tidak menutup kemungkinan di antara salah satu visi guru-guru itu akan menjadi visi sekolah, atau bisa jadi saling melengkapi. Tetapi yang saya buat sekarang adalah visi untuk saya, diri saya sendiri, apa yang ingin saya capai dari pembelajaran kepada murid-murid saya. Dan Bapak Ibu, visi itu tidak stagnan ya, tidak stagnan. Artinya boleh kita revisi. Seandainya memang ini sudah begini, maka harus kita revisi begini, boleh. Tapi disepakati 2 tahun atau 3 tahun lagi, kemudian sesuai dengan perkembangannya visi itu harus direvisi, maka boleh direvisi. Tapi sebisa mungkin visi itu berjangka panjang. Baru dari visi itu kita turunkan menjadi prakarsa perubahan. Terima kasih masukannya Bu Junaida. Nanti saya minta masukannya ya, biar sekalian redaksinya bagus. Atau sekarang bisa langsung diketik Pak ini. Redaksional untuk diri saya ini langsung menuntun murid menjadi pembelajar. Oh gitu. Ya saya ingin menekankan dalam diri sebenarnya Bapak Ibu. Saya jelas jauh dari kata baik, bukan sempurna, baik itu jauh. Makanya saya coba tuangkan melalui sebuah lagu itu untuk pengakuan dosa sebenarnya. Setelah mempelajari filosofi KHD ini kok saya banyak dosa ya kepada murid-murid saya selama ini. Saya begitu tega menekankan mereka supaya ikut pembelajaran saya. Saya cukup puas ketika bisa mereka menjawab soal, tidak tahu bagaimana cara mereka. Yang penting saya dapatkan nilai baik dari mereka. Saya akhirnya setelah belajar ini saya kok banyak dosa ini. Saya bukan lagi menuntut tapi memaksa sama ini. Menuntun murid menjadi pembelajar yang beriman, bertakwa, bermulia, mandiri, kreatif. Yang ada usulan di dalamnya. Ya saya ini cita-cita saya ingin mewujudkan merdeka belajar bebas. Penting ya. Siap. Siap. Terima kasih langsung. Siap. Terima kasih masukannya Bapak Ibu, luar biasa. Kalau sudah ada dan maka belakangnya serta. Sebelum ada dan maka tidak boleh ada serta. Menurut saya itu kan buat umat yang bertakwa. Satu. Kalau maksud saya kreatif serta berani. Iya, kalau tidak ada kata-kata dan itu belum boleh ada kata serta. Kayaknya begitu sih. Iya. Seharusnya. Sepertinya begitu. Tidak tahu, saya bukan guru bahasa. Didengar maksudnya. Kalau serta itu
kita dulu baru ada misalnya depan. ini serta ini. Kalau pengandaian itu di menuntut murid menjadi pembelajar yang beriman bertakwa, berakhlak mulia, mandiri dan kreatif serta. Poin pertama itu sudah jadi satu. Satu. Berakhlak mulia itu satu paket. Terima kasih. Ada lagi masukan Bapak Ibu? Sekali lagi saya berharap Bapak Ibu saling mengingatkan, kita saling berefleksi untuk jadi. Ini visi saya ya. Ini saya sebagai guru yang jelas ya. Bagaimana kalau ini disimpulkan? Iya. Visi saya kan berarti sebagai guru ya. Ya. Bagaimana kata-katanya menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam menuntun murid menjadi pembelajar yang beriman dan berakhlak. Jadi disimpulkan efektifkan ya. Jadi tidak terlalu panjang, lebih mudah diingat maksud saya. Karena maksud saya sebagai guru sudah ya. Jadi tujuan saya menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam menuntun murid. Iya, nggak usah rangka. Dalam menuntun murid. Iya. Lebih simpel, lebih mudah diingat gitu. Tujuannya tidak berubah. Terima kasih. Terima kasih Bapaknya, masukan luar biasa ini. Memberi masukan saya harus dua semua ini. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya, terima kasih. Cukup ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sekali lagi mohon kita saling berefleksi, saling mengingatkan demi menciptakan pembelajaran yang lebih apa namanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri sudah menyelesaikan sesi diskusinya juga bersama Bapak Ibu. Saya melihat terjadi sedikit ini ya Pak, revisi pada revisi yang Bapak susun. Jadi menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam menuntun murid menjadi pembelajar yang beriman. Saya boleh masih masukkan ya Pak ya? Karena ada dua kata yang berulang ya. Jadi menuntun murid yang beriman langsung ya. Iya. Iya. Biar makin simpel ya Pak ya. Menjadi pembelajarnya dibuang Bapak ya. Itu besarnya apa perlu dipikirkan atau gimana? Kayak mandiri, kreatif. Karena di atasnya kecil-kecil. Gimana? Ya, nanti bisa kreatif. Berbudaya juga. Kalau memang besar tuh bisa. Yang itu tidak usah ditulis. Lingkungan juga L-nya. Oh, udah pakai yang ya. Menuntun murid beriman langsung. Tanpa yang itu harus ada tanda baca. Tidak ada apa-apa Bu, nggak usah. Karena kalau yang itu kelihatannya kaku. Iya. Iya, tapi tidak apa-apa dibuang pun tidak apa-apa juga kok. Dibuang saja. Beriman dan bertakwa langsung tidak apa-apa. Hilangkan iangnya. Jadi kayak kalau ada yang itu kayaknya ada kesan bahasa daerah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Ano gitu. Bahasanya. Baik ya. Sudah cukup ya diskusinya kali ini ya. Baik. Alhamdulillah diskusi pada pagi menjelang siang ini berlangsung dengan cukup asik ya. Walaupun tidak terlalu banyak peserta, tapi sudah mewakili rekan-rekan yang lain karena memang kesibukan
Bapak Ibu di sekolah yang begitu menumpuk dengan aktivitas yang beragam. Jadi saya kira sudah cukup sesi diskusi kita mengenai visi dan prakarsa perubahan dari Bapak Heri ataupun dari Ibu Nora. Saya selaku pengajar praktik berterima kasih yang sangat mendalam karena Bapak Ibu berkenan menerima kehadiran saya pada hari ini. Dan saya juga selaku moderator memohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati. Baiklah, semoga pada kesempatan ke depan dari SMA N1 Batuan akan semakin banyak guru penggerak yang akan mewarnai transformasi pendidikan di Indonesia. Saya tunggu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.